Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winter Mas Miko. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil proposal saya yang berjudul Penerapan Metode Penelitian Terhadap Efektivitas Karya Hubungan Bimbingan Wisata Terhadap Anak. Oke, kita masuk ke dalam penjelasan. Di dalam proses metode karya wisata terdapat beberapa pengamatan yang bersifat langsung yang nantinya akan memperoleh kesan yang sesuai dengan pengamatannya. Dan hal tersebut akan berdampak atau mempengaruhi terhadap proses pembelajaran sehari-hari, sehingga efektivitas penilaian pada anak dalam metode karya wisata akan dapat diketahui setelah proses metode karya wisata selesai. Diharapkan di dalam proses bimbingan wisata terhadap anak dapat dilaksanakan dengan ketelitian sehingga keefektivitasan dalam proses bimbingan karya wisata bisa didapati. Oke, baik, kita akan masuk ke dalam hasil penelitian, di mana dalam siklus pertama terdiri dari 2 kali pertemuan, yang dimana alokasi waktu yang digunakan untuk setiap pertemuan ini adalah 2 kali 35 menit. Oke, baik. Nah, di dalam pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan pertama ini dilaksanakan hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 jam 6.30 yang dilaksanakan di dalam ruang kelas. Nah, selanjutnya pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kedua dilaksanakan hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 dengan jam yang sama, jam 6.30 di lokasi karya wisata. Nah, penelitian yang dilakukan pada siklus pertama diikuti oleh 23 siswa yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Di dalam siklus yang kedua terdiri dari 2 kali pertemuan. Alokasi waktu yang digunakan untuk setiap pertemuan ini ialah 2 kali 35 menit, waktu yang sama seperti alokasi yang pertama. Nah, pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan pertama yang dilaksanakan hari Kamis tanggal 25 Januari 2021 jam 6.30. Selanjutnya pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kedua dilaksanakan hari Kamis tanggal 26 Januari 2021. Nah, jam 6.30. Penelitian yang dilakukan pada siklus kedua ini diikuti oleh 23 siswa yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Dan pada siklus ketiga terdiri dari 2 kali pertemuan. Alokasi waktu yang digunakan untuk setiap pertemuan ini adalah 2 kali 35 menit. Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan pertama dilaksanakan hari Kamis tanggal 2 Februari 2021 jam 6.30. Nah, selanjutnya pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kedua dilaksanakan hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 jam 6.30. Nah, hasil dari penelitian yang dilakukan pada siklus pertama diikuti oleh 23 siswa sekolah dasar yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan tersebut. Oke, baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya mengenai aktivitas guru. Nah, di aktivitas guru pada siklus pertama mendapatkan nilai 64,2% dengan kriteria baik. Nah, walaupun mendapatkan kriteria yang baik, tetapi masih banyak aspek yang kurang dan memerlukan perbaikan pada siklus selanjutnya. Aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran belum dikatakan berhasil karena belum mencapai indikator keberhasilan peneliti sampai 80%, yaitu 64,2%. Kekurangan guru pada siklus pertama adalah guru kurang dalam membimbing kelompok bekerja dan belajar. Nah, ini ditunjukkan pada saat di lapangan siswa masih terlihat bergerombol dengan teman-temannya, bukan dengan kelompoknya. Selanjutnya pada siklus kedua terdapat peningkatan aktivitas guru di mana pada saat menjelaskan materi guru sudah menggunakan papan tulis, dan peningkatan guru lainnya terlihat pada saat di lapangan mampu untuk membimbing siswanya untuk berinteraksi aktif dengan narasumber untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan bahasa. Persentase pada siklus kedua ini mencapai 79,6% dan dinyatakan meningkat dari siklus sebelumnya, namun hasil ini belum mencapai indikator keberhasilan yaitu sebesar 80%. Sehingga perlu diadakan perbaikan pada siklus selanjutnya. Keberhasilan sebesar 84,6% terjadi pada siklus ketiga. Nah, hasil ini sudah mencapai indikator keberhasilan penelitian yaitu 80%. Peningkatan aktivitas guru pada siklus ketiga ini mencakup semua aspek di mana pada saat melakukan apersepsi guru mendapat sambutan baik dari siswa. Dan pada saat menyampaikan materi pembelajaran guru terlihat lebih menguasai materi dari sebelumnya, dan pada saat berada di lokasi karya wisata guru terlihat aktif dan interaktif dengan siswa pada saat membentuk dan membimbing kelompok belajar, sehingga interaksi antara siswa dan narasumber sudah terlihat berjalan dengan cukup baik. Nah, aktivitas guru pada setiap siklus mengalami
peningkatan ini dapat dilihat pada siklus yang pertama, aktivitas guru hanya mencapai 64,2% hingga sampainya 79,6% pada siklus kedua dan 84,6% pada siklus ketiga. Nah, dengan demikian, aktivitas guru sudah mencapai indikator keberhasilan peneliti, yaitu sebesar 80%. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam aktivitas siswa, di mana pada siklus yang pertama itu mendapatkan nilai 52,5% dengan kriteria kurang. Nah, hal ini terlihat jelas pada saat guru mengajak siswa untuk berkarya wisata. Pada awalnya siswa sangat berantusias saat guru mengajak untuk berkarya wisata, tapi pada saat perjalanan menuju ke tempat wisata, terdapat siswa yang kurang senang karena jalan untuk menuju lokasi becek, sehingga banyak siswa yang mengeluh dengan kegiatan ini. Aktivitas siswa mendapatkan kriteria kurang, sehingga masih banyak aspek yang kurang dan memerlukan perbaikan pada siklus selanjutnya. Kemudian pada siklus kedua, aktivitas siswa mencapai 79,1%. Hasil ini belum mencapai indikator keberhasilan penelitian, yaitu 80%. Sehingga ini harus mengalami perbaikan pada siklus selanjutnya. Namun, hasil ini mengalami peningkatan pada siklus sebelumnya. Peningkatan hasil ini dapat dilihat dari siswa dengan antusias saat guru mengajak berkarya wisata. Antusias siswa ini terjadi karena pada pertemuan sebelumnya siswa meminta guru untuk melihat proses pembuatan sebelumnya siswa meminta guru untuk melihat proses pembuatan tahu dan guru menyetujui hal tersebut dengan alasan pabrik tahu juga terdapat di daerah sekitar sekolah. Peningkatan aktivitas siswa lainnya juga terdapat pada saat pembelajaran di kelas pada pertemuan sebelumnya. Terdapat siswa yang dengan alasan ke kamar mandi dan hal tersebut diikuti oleh beberapa siswa lainnya. Namun pada siklus kedua ini hanya terdapat satu siswa yang dengan alasan serupa dan siswa yang lain memperhatikan materi. Baik, di sini yang disampaikan oleh guru yang di sela-sela pelajaran, guru mengadakan yang namanya ice breaking pada siklus ketiga. Aktivitas siswa juga mengalami peningkatan. Peningkatan aktivitas siswa ini mencakup hampir ke semua aspek dalam berpartisipasi dengan kelompok. Siswa sudah mengalami peningkatan dari sebelumnya, di mana pada siklus sebelumnya masih terdapat siswa yang kurang aktif dalam bekerja kelompok, namun pada siklus ketiga ini siswa sudah aktif dalam kelompok. Dan hasil yang didapat ini adalah 86% pada siklus ketiga ini. Sudah mencapai indikator keberhasilan peneliti, yaitu 80%. Dan penelitian ini dinyatakan berhasil. Walaupun aktivitas siswa yang dilakukan selama 3 siklus ini mengalami peningkatan, hal ini terbukti pada siklus pertama memperoleh 52,5%, pada siklus kedua 79,1%, hingga 86% pada siklus ketiga. Oke, baik, kita akan masuk ke dalam hasil belajar siswa, di mana untuk hasil belajar pada siklus pertama dengan menerapkan metode karya wisata mencapai 47,9%. Dengan rata-rata nilai 74, padahal indikator keberhasilan peneliti yaitu 80%. Namun nilai rata-rata siswa sudah mencapai KKM sebesar 70%. Nah, hasil pada siklus ini terbukti pada tingkat ketuntasan siswa sebanyak 13 siswa dan 10 siswa yang tidak tuntas belajar. Hal ini dikarenakan lembar tes yang dibuat oleh peneliti lebih mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan umum dan tidak mengacu pada SKKD tentang pemanfaatan sumber daya alam setempat. Pada siklus 2, diadakan perbaikan dalam pembuatan lembar tes siswa, yaitu dengan guru memberikan pertanyaan secara khusus tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerahnya dan sudah lebih mengacu kepada SKKD dengan mengkaitkan lembar tes dengan lokasi objek karya wisata yang dikunjungi dan terdapat di daerah sekitar sekolah. Nah, siklus ini mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya, yaitu dengan memperoleh hasil 69,5% dengan rata-rata 74. Nah, hasil ini belum mencapai indikator keberhasilan peneliti, yaitu 80%. Namun nilai rata-rata siswa sudah mencapai KKM sebesar 70%. Nah, hasil pada siklus ini mengalami peningkatan. Dan itu terbukti pada tingkat ketuntasan siswa sebanyak 16 siswa dan 7 siswa yang tidak tuntas belajar. Untuk mencapai indikator keberhasilan perlu diadakannya perbaikan pada siklus selanjutnya. Nah, pada siklus ketiga atau siklus terakhir, hasil belajar siswa mengalami peningkatan cukup tinggi, yaitu memperoleh hasil 91,3% dengan rata-rata 81. Hasil ini sudah mencapai indikator keberhasilan peneliti, yaitu 80%. Dan nilai rata-rata siswa sudah mencapai
KKM, yaitu 70%. Peningkatan hasil pada siklus ini dapat dilihat dari ketuntasan belajar siswa sebanyak 21 siswa dan 2 siswa yang tidak tuntas belajar. Hasil belajar siswa yang dilakukan 3 siklus mengalami peningkatan dan dinyatakan berhasil. Nah, hal ini terbukti pada siklus pertama memperoleh 47,9%, 69,5% pada siklus kedua, dan 91,3% pada siklus ketiga. Oke, kita masuk ke dalam motivasi siswa. Untuk data hasil respon siswa pada siklus pertama dengan menerapkan metode karya wisata mencapai 89,7%. Nah, siswa sudah mendapatkan kriteria sangat baik. Hal ini dikarenakan pada awal pertemuan guru dan siswa sudah membicarakan tentang karya wisata. Hal ini juga didukung dengan angket yang diisi siswa pada beberapa aspek. Siswa memilih sangat setuju dan setuju. Hasil respon siswa pada siklus kedua mencapai hasil 86,1. Hal ini mengalami penurunan dari siklus pertama, dikarenakan pada saat berada di lokasi karya wisata yang memilih objek pabrik tahu, siswa kurang antusias dikarenakan tempat yang becek dan bau yang tidak sedap karena limbah kedelai yang dihasilkan dari proses pembuatan tahu tersebut. Untuk data hasil respon siswa pada siklus ketiga dengan menerapkan metode karya wisata mencapai 91%. Siswa sudah mendapatkan kriteria sangat baik. Hal ini sudah mencapai indikator keberhasilan peneliti sebesar yaitu 80% dari hasil data respon siswa dari siklus pertama sampai siklus ketiga. Dan ini mengalami peningkatan dan penelitian ini sudah mencapai indikator keberhasilan peneliti sebesar yaitu 80%. Pembahasan dalam pembahasan ini akan dipaparkan perkembangan pelaksanaan penerapan metode karya wisata untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Keberhasilan penelitian ini dapat dijelaskan berdasarkan ketercapaian setiap indikator dalam penelitian, terutama pada penerapan metode karya wisata dan ketuntasan hasil belajar siswa. Penerapan metode karya wisata sangat membantu siswa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, hal ini dibuktikan saat saat pembelajaran dengan menerapkan metode karya wisata. Siswa sangat berantusias, apalagi objek yang dikunjungi terdapat di sekitar tempat tinggal mereka. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Hildebrand. Karya wisata dapat dipergunakan merangsang minat mereka terhadap sesuatu, memperluas informasi yang telah diperolehnya, memberikan pengalaman mengenai kenyataan yang ada, dan dapat menambahkan wawasan. Nah, hal ini disebabkan karena dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru, kelas sebelumnya tidak pernah menerapkan metode dalam kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil penelitian pada siklus pertama, kedua, dan ketiga. Yang diperoleh temuan-temuan sebagai berikut. Berikut ini akan disajikan dengan keterlaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP yang dirancang selama berlangsungnya proses pembelajaran dari siklus pertama hingga siklus ketiga. Baik, kita akan masuk ke dalam kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembelajaran dan cara mengatasinya. Yang pertama itu melalui lembar observasi yang diberikan pengamat. Segala bentuk kendala pada siklus pertama dapat teratasi pada siklus kedua dan siklus ketiga. Kendala yang muncul diidentifikasi oleh peneliti melalui pengamatan dari peneliti untuk mengatasi kendala yang muncul berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan di atas. Pada siklus pertama masih ada berbagai masalah dan perlu dicari solusinya dan perlu diadakannya siklus kedua. Begitu juga masalah dengan siklus kedua dapat diatasi dengan siklus ketiga untuk memperbaiki kekurangan tersebut hingga pembelajaran yang dilakukan dapat dikatakan berkualitas. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan. Apa yang bisa saya simpulkan dari materi saya di atas adalah berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas guru mengalami peningkatan. Aktivitas yang paling menonjol adalah pada saat guru melakukan persepsi, menjelaskan materi, membimbing kelompok bekerja dan belajar, dan memberikan penghargaan. Rata-rata aktivitas guru juga mengalami peningkatan. Kemudian pada aktivitas siswa mengalami peningkatan. Aktivitas yang paling menonjol pada saat siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru, melaksanakan diskusi kelompok, kerjasama atau kekompakan pada siswa dalam berdiskusi. Rata-rata aktivitas siswa juga mengalami peningkatan hal belajar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.